Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedianya yang akan bertindak selaku khotib pada hari ini adalah Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Yusron Sidqi MAG, karena satu dan lain hal yang bersangkutan berhalangan hadir. Untuk itu khotib akan digantikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Andes Haji Hadoli Effendi dengan judul khutbah Al-Quran sebagai Way of Life. Bertindak selaku imam sholat Jumat pada hari ini adalah Al-Ustadz Agus Tiar SQ SSY, Muadzin Al-Ustadz Haji Ahmad Mufaroh Eshum. Sedangkan untuk Jumat depan tanggal 4 November 2022 yang bertindak selaku khotib insya Allah adalah Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Andes Haji Fuad Falahuddin SQ MA dengan judul khutbah Membangun Keluarga yang Berkualitas. Demikianlah pengumuman yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Selanjutnya marilah kita laksanakan sholat Jumat dengan khusyuk dan tawadu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya
حي على حي على Alhamdulillahilladzi nawwara qulubal 'arifin bi anwaril yakin wa syaraha sudurahum bil ihsani wa sairi ahkamiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Masyarul muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, mari bersama-sama kita tingkatkan kualitas ibadah kita. Kita berharap dengan keistiqomahan beribadah, khusyuk dalam ibadah, ikhlas dalam ibadah, Allah menjadikan kita termasuk golongan hamba-hamba yang muttaqin. Al-Quran seperti tadi sudah disebut menjadi landasan, pijakan, pedoman, acuan untuk orang-orang yang beriman dan orang-orang yang lain yang tidak beriman dengan Al-Quran. Al-Quran diturunkan universal, sehingga siapapun dan kapapun dimanapun Al-Quran tetap relevan dan bisa dikerjakan. Bahkan ilmu-ilmu yang dulu belum ditemukan, para ilmuwan, para meneliti ketika menemukan, ternyata Al-Quran jauh lebih dulu menceritakan. Dulu bangga para peneliti bahwa itu bangkai atau mayatnya Firaun. Tapi ketika dijelaskan oleh ahli-ahli Mesir, baru kaget kenapa Al-Quran lebih awal menjelaskan. Al-Quran hudan lil muttaqin. Nah, ini yang penting. Al-Quran pedoman untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Jamaah rahimakumullah, jangankan satu surat, jangankan satu ayat, jangankan satu kalimat, jangankan satu huruf, titik
titiknya saja Al-Quran itu mempunyai arti dan makna. Jadi kalau Al-Quran yang diterjemahkan itu hanya sekian persen dari ilmu-ilmunya Allah, rahasia-rahasia Allah. Bayangkan 114 suhuf, ada 4 kitab, ada Injil, Zabur, Taurat, semuanya menyatu ada dalam Al-Quran. Al-Quran yang besar itu tinggal diperas lagi menjadi Al-Fatihah. Al-Fatihah diperas lagi Bismillahirrahmanirrahim, dikecilkan lagi menjadi Bismillah, dikecilkan lagi menjadi Bi, dikecilkan terakhir An-Nuqtatu, titik di bawah Ba. Jadi seluruhnya berangkat dari satu titik di bawah Ba, Bi itu, Bismillah itu, yaitu berangkat dari Allah, satu titik. Allah mengembangkan, menciptakan terus, di awal dengan Nur Muhammad. Maka tentunya rujukan hukum semuanya kembali kepada Al-Quran. Al-Quran tidak sekedar itu, tapi menjelaskan yang lalu, bahkan yang akan datang, bahkan nanti di alam berikutnya dijelaskan oleh Al-Quran. Maka ketika ahli Al-Quran mufassir menjelaskan tentang kehidupan setelah kematian di dunia ini, bukan bercerita dongeng, bukan itu ngalor ngidul dengan cara-cara orang menghayal, tapi Al-Quran bahkan didukung oleh al-hadis as-sunnah. Tapi yang menarik dari sekian banyak cerita-cerita Al-Quran tentang sejarah, cerita-cerita Al-Quran tentang ekonomi, cerita-cerita Al-Quran tentang Nabi dan para sahabat. Ketika Sayyidah Aisyah ditanya, "Ya Sayyidah Aisyah, akhlaknya Rasulullah itu seperti apa?" Sayyidah Aisyah menjawab, akhlaknya Rasulullah itu ya Al-Quran, khuluquhu Al-Quran. Jadi hakikat dari Al-Quran yaitu kanjeng Nabi. Karena Nabi sudah dibilang akhlaknya Nabi ya Al-Quran. Seluruh yang ada di Al-Quran ada di Rasulullah. Bahkan orang masih banyak belum tahu membuka rahasia, Rasulullah tahu. Lalu bagaimana tugas Jibril? Sayyidina Jibril oleh Allah untuk menyampaikan syariatnya, lahiriahnya. Jibril datang, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi. Kesono Rasulullah dah hafal, karena sudah ada dalam kalbu Nabi. Ketika Jibril datang, Yasin, Rasulullah wal Qur'anil Hakim terus. Apa iya kalau ada kalimat Rasulullah belajar dibimbing Jibril, sementara Sayyidina Jibril tercipta dari bagian nur Rasulullah? Dari mana? Ketika Nabi ditanyakan, sejak kapan kau diciptakan jadi Nabi? Rasulullah menjawab, ketika Adam masih tanah dan air, artinya belum diciptakan, kuntu nabiyan, saya sudah jadi Nabi. Maka oleh karena itu, akhlak Nabi adalah Al-Quran. Ketika kita orang-orang beriman ingin Al-Quran itu menjadi pedoman, pijakan, acuan dalam kehidupan, baik pribadi, berumah tangga, bermasyarakat, bahkan bernegara pun, Al-Quran sudah cukup. Maka Pancasila kita itu saripati dari bagian-bagian Al-Quran. Maka ulama mengusul pada Bung Karno, ketuhanan taruh yang pertama, karena pijakan yang paling awal. 2 sampai 5 itu semua ada di Al-Quran. Ya. Oh, ternyata Pancasila kita banyak kesamaan dan kemirip dengan Piagam Madinah, perjanjian Rasulullah,
dengan seluruh penduduk Madinah, baik dengan Yahudi, Nasrani, Majusi dan agama sempalan-sempal bahkan yang ateis itu. Maka Al-Quran itulah pijakan utama kalau kita ingin selamat dunia akhirat. Ketika Nabi ditanyakan nanti, kata Nabi, orang itu sudah hilang kendali, kebohongan di mana-mana merajalela, kezaliman di mana-mana, maksiat di mana-mana. Orang bahkan sampai berani bersumpah palsu, bohong demi kehidupan dunia ini. Sahabat bertanya, lalu bagaimana kami Nabi? Nah, kalau ketemu dengan zaman itu, fafirru ilallah, ila Al-Quran, maksud dengan as-sunnah, ila kitab wa sunnati rasulih. Kalau sudah kamu bertemu dengan zaman yang seperti itu, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah-sunnahku. Ya. Kalau ingin selamat, ini kan sudah zaman difilter, disaring nih kita nih. Lihat aja 1-2 tahun ke depan, ya Allah akan menunjukkan bagaimana alam akan berbuat. Ya, makanya fafirru ilallah, kembali ke Al-Quran. Baca Al-Quran itu paling ringan. Coba kalau biasakan sholat subuh, awal Al-Hadid 6 ayat, Al-Hasr 4 ayat, merinding nangis. Coba nanti silakan baca Al-Hadid 6 ayat di awal, Al-Hasr 4 ayat di akhir. Itu kalau dibolak-balik itu subhanallah. Ya. Bagaimana kekuasaan Allah, bagaimana Allah nanti akan melakukan liyaqdiyallahu amran kana maf'ula. Maka yang harus dilakukan, sempatkan walaupun 1-2 ayat baca Al-Quran. Saya kan gak bisa baca Al-Quran, Ustaz, yang bisa kulhu ya ulang-ulang kulhu itu. Saya malah dapat langsung kulhu itu dari dalamnya, dari 2 kalimat yang ada di kulhu itu langsung. Ya, bukan ijazah seorang ulama. Kenapa? Kuncinya di situ. Ya kalau bisa baca semua, nggak bisa ya situ. Lalu bagaimana supaya bersambung dengan Rasulullah, sementara Rasulullah itu Al-Quran yang berjalan, kena huluku Al-Quran. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kata bilangin Muhammad, kalau ingin cinta, dapat cintanya Allah, Allah cinta, mereka cinta, ikuti kamu. Kita disuruh ikuti Kanjeng Nabi. Kita ini oleh Allah sudah diperintah ikuti Rasulullah. Ikuti Rasulullah, gak usah bantah-bantah. Sholat itu sudah gak relevan, sekarang lagi rame itu. Al-Quran itu kan cuma pendapat Muhammad. Masya Allah, kok Al-Quran pendapatnya Muhammad dari mana? Ada orang tuh kayak tato-tato, sekarang lagi rame di media itu. Paling tak lagi ditangkap oleh polisi. Al-Quran ini kalamullah, ya, yang dihadiahkan kepada Muhammad. Muhammad berarti kita sebagai umatnya. Coba Fatihah, emang kita yang punya Allah, tapi oleh Allah dihadiahkan kepada Kanjeng Nabi. Kalau sudah dihadiahkan kepada pengikutnya kita, kalau kita lagi sholat baca Fatihah seakan-akan milik kita karena sudah dihadiahkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, karena oleh Allah hadiahkan buat kita. Nabi Adam dihadiahkan ketika disuruh turun ke bumi. Apa hadiahnya? Rabbana zalamna anfus. Semua kalamullah yang dihadiahkan kepada umat yang beriman kepada Allah, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ikuti kata Allah. Nah, permasalahan sekarang mau ikut ini bagaimana, kan susahnya enggak ketulungan. Allah mengajarkan cinta. Syekh Abdullah, seorang waliullah, dia kenal tetangganya itu reman kelas kakap, maka sebut fasik, ahli berbuat maksiat, pendosa. Ya, jadi brengseknya itu udah si wali ini, ya Allah gitu. Tapi suatu malam dia mimpi, lah kok saya mimpi si brengsek ini digandeng tangannya oleh Rasulullah. Kemudian saya ini nanya, sang wali nanya, ya Rasulullah, dia kan fasik, kerjanya cuma dosa doang.
perintah nggak dikerjakan. Kata Rasulullah, yang kamu tahu itu, tapi ini orang setiap mau tidur baca sholawat 1000 baru tidur. Baca sholawatnya karena cinta. Orang Allah ngasih tahunya gampang kok. Ya, ikuti Muhammad dengan cinta. Nanti kekurangannya urusan Nabi. Umat Muhammad ini paling enak. Mudah cuma cinta. Cinta pada Rasulullah. Tapi nanti pada akhir orang kalau sudah cinta ngefan. Kalau sudah cinta mau ikut. Saya mohon maaf, dulu nggak pernah kepikiran, tapi karena mungkin barokah sholawat yang saya baca ribuan tiap hari, setiap suatu suap nasi saya berselawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallim taslima. Setiap suap kan sambil ngunyah saya berselawat dalam hati. Setelah ketemu hadisnya, dulu ketemu nggak dibaca karena belum nyambung, sholawatnya nggak banyak. Tapi ketika sholawat terus ribuan, bahkan berselawat kepada Nur Muhammad, hakikat Muhammad. Jangankan yang lain mau ibadah, makan tidak pernah lepas dari sholawat. Bahkan kadang-kadang berlinang air mata. Ya Allah, Rasulullah dulu nggak menikmati kayak begini, bahkan sering lapar, bahkan gandum basi yang dimakan, bahkan mau makan nggak jadi karena sahabat lebih lapar lagi. Makan tapi air mata berlinang. Kenapa? Cinta. Dengan modal cinta itu nanti pelan-pelan. Maka Al-Quran menjadi pedoman kita. Tidak mungkin Al-Quran itu bisa kita kerjakan secara maksimal, apalagi utuh, berat. Tapi Allah sudah memberi satu, ikuti Muhammad. Kalau sudah ikut, ya bukan bohongan. Nanti pura-pura baik, ternyata nggak baik. Ikuti betul dari hati, saya ikut Muhammad. Ketika saya masuk rumah, salah satunya Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu kan diajarkan, disunahkan. Niatnya mengikuti Rasulullah. Saya sholatnya dulu mengikuti engkau ya Rasulullah. Assalamualaikum ya sayyidi ya Rasulullah. Setiap ibadah wajib, sunnah, bahkan mubah, niatkan ikut Rasulullah awal dengan sholawat. Tidak hanya pahala yang kita dapat, tapi nur Rasulullah masuk ke dalam kalbu. Ketika nur itu sudah masuk, dijamin manusia itu fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dijamin manusia itu tidak akan berani membantah-bantah Al-Quran. Berani tidak. Yang ada ingin membaca Al-Quran, ingin memuliakan Al-Quran, ingin mengagungkan Al-Quran, walaupun belum mampu menjalankan. Maaf, sekian tahun ke depan nanti orang yang diberi kunci Al-Quran akan memimpin nanti. Ya. Orang yang diberi rahasia kunci dari berapa ayat itu. Ya, jangan tanya saya. Ya. Orang di mana pastilah ngumpet untuk membenarkan bangsa dan negara ini tanpa dendam pada siapapun. Semua dirangkul. Perbedaan suku, agama. Dari mana? Diberi rahasia kunci ayat Al-Quran bukan sepenuhnya, hanya berapa kalimat. Dari mana kau bisa dikasih? Karena cinta kepada Rasulullah. Dari mana awalnya mutaba'ah? Dari mana Nur Muhammad bersambung? Kalau itu sudah diberikan oleh Allah, mudah-mudahan kita panjang umur akan menyaksikan paling tidak bencana di mana-mana. Ya, para ahli sudah bicara, para ilmuwan bicara, spiritual bicara, minta diselamatkan. Caranya, hadirkan kanjeng Nabi kepada keluarga kita, hadirkan Rasulullah kepada hati kita dengan cara bersolawat, hadirkan Allah kepada kita dengan cara istighfar. Dua itu penyelamat kita dunia akhirat, penyelamat dari semua musibah. Dan itu janji Allah dalam Al-Quran, dan itu janji Rasulullah. Ada fafirru ilallah ila kitabihi wa sunnati rasulih. Maksudnya kembali kepada Al-Quran. Al-Quran mengajarkan ingin selamat kondisi semacam ini banyak istighfar. Ingin selamat supaya tidak sesat
tidak salah langkah banyak bersolawat, kerana orang ahli solawat, sering banyak solawat, pasti dijamin oleh Allah tidak sesat, tidak salah langkah, tidak salah orang-orang ngikutin yang tidak benar itu. Kenapa? Dibimbing oleh Allah. Orang ahli solawat tidak lagi mursyid guru yang bimbing kita, langsung Allah dan Rasulullah melalui nurnya. Maka dengan demikian, mari, kenapa saya berulang-ulang melalui masjid ini? Itulah yang saya lakukan. Itulah yang saya lakukan siang malam, istighfar, solawat, solawat, solawat. Insya Allah kita pertama, Allah bersalimna min afatid dunya wal akhirah wa fitnah. Allah selamatkan dari fitnah-fitnah dunia dan bencana-bencana. Yang kedua, ketika nanti ada kita kembali kepada Allah, Rasulullah, ruh Nabi, roh kanjeng akan membimbing di sakaratil maut kita. InsyaAllah tidak lepas di kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Ahmadur Muhammadur Ahmadur Muhammadur Ahmadur Muhammadur bijahi sayyidina sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sallallahu alaihi. Alhamdulillah hamdan kama amara, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha fi sirri wal alan, fa inna man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamminna bil afiyah. Ya hadir ya alim ya khabir ya mubin, sirrullah nurullah zatullah sifatullah karamatullah. Ya latifu yarzuqu man yasha wa huwal azizur rahim. Ya latifu yarzuqu man yasha wa huwal qawiyul aziz. Ya latifu yarzuqu man yasha bighairi hisab. Rabbana atmim lana nurana wa ighfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazkurkum wasalu min fadli yu'tikum wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sawu sufufakum fa inna tasawata sufum min tamamis shalah. Mohon diluruskan dan dirapatkan musafnya.
صلاة الجامعة رحمكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.